Wonderkid Indonesia. Bagaimana performa Marcelino di tahun 2023? Umur yang masih belia, namun selalu menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Dialah Marcelino Ferdinand, pemain muda timnas Indonesia yang terus berkembang dengan segala talentanya. Performanya kala bermain, tentu saja terus menjadi perhatian baik di klub maupun di timnas Indonesia. Lalu bagaimana performanya tersebut di tahun 2023? Mari kita bahas ya. Langkah pertama di Eropa. Telah bermain reguler bersama Persebaya Surabaya dengan performa yang memukau, Marcelino yang juga bermain apik bersama timnas Indonesia menjadi sorotan scouting talent dunia. Di awal tahun 2023, tepatnya pada awal Januari, Marcelino berlabuh ke KMSK Deinze dengan durasi kontrak 1,5 tahun. Sejak kedatangannya di klub Liga 2 Belgia ini, Marcel memulai debut resminya pada saat KMSK Deinze menghadapi Jonggeng. Meski KMSK Deinze kalah pada pertandingan tersebut, Marcel yang hanya bermain 10 menit tentu saja memulai karirnya sebagai pemain muda dengan cukup baik. Demi menunjang performanya di Eropa, timnas Indonesia pun berkomitmen untuk tidak memanggil Marcelino saat FIFA break pada bulan Maret 2023. Hal ini pun berujung positif. Marcelino menjadi starter saat laga persahabatan melawan KV Oostende yang saat itu berlabel sebagai klub Liga 1 Belgia. Berawal dari umpan sisi kanan penyerangan, Marcel berhasil mencatatkan assist setelah umpannya berhasil dikonversi menjadi gol. Tak hanya itu, pemain berumur 19 tahun ini pun juga berhasil mencetak gol lewat tandukannya. Saat peluit panjang berbunyi, KMSK Deinze tercatat memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Adaptasi Marcelino bersama tim terus dibangun dengan baik. 1 bulan berselang setelah gol debutnya di laga persahabatan untuk KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand akhirnya dapat mencatatkan diri sebagai pencetak gol di laga resmi Liga 2 Belgia. Masuk dari bangku cadangan di menit 45, Marcelino terlihat mulai beradaptasi dengan baik bersama timnya. Sebuah kejutan pun didatangkan Marcelino di menit 76. Lewat skema serangan balik, Marcelino memantulkan bola kepada salah satu rekannya. Melihat ada ruang kosong di sisi kiri penyerangan, Marcelino pun berusaha mengekspos ruang tersebut dengan kecepatannya. Umpan terobosan pun dikirimkan kepada Marcelino yang sedang berlari. Ia berhasil lolos dari posisi offside dan terus berlari menuju kotak penalti lawan. Posisi 1 lawan 1 pun dihadapi Marcelino dengan kiper lawan. Secara tenang dia pun berhasil mengeksekusi peluang tersebut dan menghasilkan gol untuk KMSK Deinze. Hal ini tentu saja menjadi langkah besar Marcelino sebagai pesepak bola Indonesia yang berkarir di Eropa. Berhasil membuktikan dirinya punya kualitas yang mumpuni, Marcel pun beberapa kali dimainkan saat pre-season. Salah satu laga yang membuat Marcelino bersinar ialah saat melawan FC Groningen. Marcelino yang masuk di menit 30, berhasil mencetak gol lewat skema serangan balik yang dibangun. Tak hanya sampai di situ, gol kedua pun berhasil ia ciptakan, kali ini berawal dari bola muntah FC Groningen. Marcelino yang bermain umpan 1-2, melesatkan tendangan yang membentur pemain lawan dan malah menghasilkan gol. Sayangnya pada pertandingan ini, KMSK Deinze harus menelan kekalahan dengan skor 5-2. Uji coba ini merupakan pertandingan pertama dari KMSK Deinze di musim yang baru. FC Groningen dapat dikatakan salah satu lawan yang cukup berkualitas, karena musim lalu tim ini berada di kasta teratas Liga Belanda. Performa apik dari Marcelino dapat dilihat selanjutnya saat KMSK Deinze menghadapi Winkel Sport. Dirinya sempat melancarkan shoot on target ke gawang lawan, namun sayang masih mampu diantisipasi dan tidak menghasilkan gol. Selain itu, Marcelino pun juga mampu mengatur ritme permainan di lini tengah dengan memainkan umpan 1-2. Yang mana pada akhirnya, Marcel pun berhasil mencetakkan assist untuk gol dari KMSK Deinze. Dalam pertandingan tersebut, Marcelino tampil dengan permainan yang apik dan ngotot.
Satu tendangan ke arah gawang juga coba dilancarkannya kembali, namun masih belum menjadi gol. Bahkan Marcelino pun terlihat telah dipercaya untuk mengambil salah satu tendangan bebas. Yang mana kualitas tendangannya tersebut pun sempat diperlihatkannya saat sesi latihan. Raport apik ini seharusnya mampu menjadi nilai tambah Marcelino untuk mengarungi musim baru bersama KMSK Deinze. Namun sayang, di akhir September 2023, Marcel harus menderita cedera hamstring. Dirinya pun baru kembali terlihat menjalani latihan saat Desember 2023. Pemain andalan di seluruh kelompok umur. Umurnya yang masih sangat muda, membuat Marcelino dapat bermain di beberapa kelompok umur. Meski umurnya masih di angka 19 tahun, namun di tahun ini Marcelino hanya bermain untuk timnas U22 atau U23 dan timnas senior. Bersama skuad SEA Games 2023, Marcelino menjadi salah satu bagian dari sejarah ketika Indonesia kembali meraih medali emas di sepak bola setelah puasa selama 32 tahun lamanya. Dirinya menjadi motor penyerangan timnas dari lini tengah sebagai gelandang serang yang sangat kreatif. Selama berlangsungnya SEA Games 2023, Marcel berhasil membukukan 2 gol dan 1 assist. Gol pertamanya ialah ketika laga pembuka melawan Filipina. Umpan Rio Fahmi bisa diselesaikan pemain nomor punggung 7 itu dengan tendangan kaki kanan. Gol ini menutup berlangsungnya babak pertama dan Indonesia berhasil menang dengan skor 3-0. Gol keduanya ialah ketika Indonesia melawan Myanmar. Di menit ke-19, Marcelino Ferdinand memecah kebuntuan Indonesia. Menerima bola liar di luar kotak penalti, pemain KMSK Deinze itu melepaskan tendangan setengah voli dan mengirim bola langsung masuk ke gawang Myanmar. Kedua gol ini terlihat tercipta sebagai gol pembuka dari setiap pertandingan Garuda Muda di fase grup SEA Games 2023. Terakhir terkait asisnya, tercipta kala Indonesia menghadapi Vietnam di semifinal. Berawal dari umpan jauh Pratama Arhan, bola berhasil ditepis oleh kiper Vietnam. Bola tepisan itu jatuh di kaki Marcelino Ferdinand, dan sang gelandang ini melepaskan tembakan mendatar yang mengenai kaki Muhammad Ferrari. Tak hanya ketika SEA Games, Marcelino pun juga turut andil meloloskan timnas U23 ke Piala AFC U23. Dirinya menyumbangkan 2 gol dan 1 assist saat Garuda Muda membantai China Taipei dengan skor 9-0. Kemudian bila melihat kiprahnya di timnas senior, tercatat Marcel hanya bermain di 2 laga FIFA Matchday. Yang pertama ialah ketika Indonesia melawan Palestina. Di pertandingan ini Marcel berhasil melesatkan beberapa tendangan ke gawang, namun belum mampu menghasilkan gol. Lalu saat laga besar, ketika Indonesia menghadapi juara dunia Argentina, Marcelino mampu bermain tenang berulang kali ketika menghadapi pemain-pemain Argentina. Pemain muda yang dimiliki Indonesia ini tentu saja akan menjadi salah satu pilar timnas di masa depan. Secara permainan Marcelino berhasil memperlihatkan performanya dengan cukup baik. Masa depan dan kabar terbaru. Meski di musim baru ini Marcelino belum mencatatkan laga resmi sama sekali di KMSK Deinze, permainannya di musim lalu dapat dikatakan proses yang cukup baik. Perjalanannya masih cukup panjang, tak menutup kemungkinan dirinya pun dapat menembus 5 liga besar di Eropa. Saat ini, Marcelino tampak sudah sembuh dari cederanya, dirinya terlihat sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang akan bermain di Piala AFC 2023, bahkan telah bermain saat laga uji coba melawan Libya. Patut ditunggu bagaimana performa Marcelino di ajang besar ini. Performanya yang baik tentu akan menjadi langkah besar kembali untuk karirnya. Mari kita dukung Marcelino untuk terus berkembang ke depannya.